Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, pikiran tenang, badan sehat, insyaallah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai doa. Doa yang mustajab, Masya Allah. Membicarakan mengenai doa ini luar biasa. Doa ini adalah kekuatannya umat Islam. Doa ini adalah tanda bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita sangat kecil, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kehidupan kita. Dikatakan, apa sih orang sombong itu? Orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Termasuk orang sombong itu menolak kebenaran itu artinya dia tahu Allah itu, Islam itu agama yang benar, namun dia tidak mau untuk mempelajari agama Allah. Termasuk orang sombong itu bukan hanya merendahkan orang lain, tapi orang sombong itu yang tidak mau berdoa. Orang yang gak mau berdoa itu termasuk kategori orang sombong. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah bisa semuanya sehingga tidak memerlukan lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita akan membahas mengenai doa itu, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa doa itu memiliki kedudukan yang sangat agung sekali di dalam agama ini, dan doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu menunjukkan rasa kebergantungan kita yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah manusia yang gak bisa menolak bencana, kita adalah manusia yang gak bisa meraih apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu adalah bukti keterkaitan kita dengan Allah. Ya, jadi itu muqaddimah atau pembuka dari bagaimana doa itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Doa adalah tanda bahwa kita sangat memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ada yang beranggapan bahwa kalau kita berdoa, maka doa untuk urusan yang penting-penting saja. Urusan sepele kadang-kadang kita nggak doa. Padahal yang betul adalah ketika kita menghadapi urusan-urusan besar maupun kecil, urusan sepele sekalipun, maka kita libatkan Allah dalam kehidupan kita. Orang-orang saleh di zaman dulu itu bahkan kalau perlu garam di dapurnya saja, kekurangan garam istilahnya, maka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah. Jadi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sepele, yang ringan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat ad-du'a'uhu wal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah bagian dari ibadah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Dan kita tahu nanti kita akan bahas dalam keadaan apa atau dalam cara seperti apa Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa gak ada ruginya kita dalam berdoa. Hanya kadang-kadang kita lupa untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah baru kita berdoa. Kalau kita sedang susah baru kita berdoa. Padahal setiap hal sekecil apapun harusnya kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kemudian kita katakan kepada Allah, Allah gak mengabulkan doa saya. Padahal teman-teman semua, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Setelah kita tahu doa adalah senjatanya umat Islam, setelah kita tahu bahwa doa itu adalah menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu doa itu adalah ciri orang yang rendah hati, yang tidak sombong karena dia memerlukan pertolongan Allah, kita harus tahu Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Apa saja caranya? Karena kadang-kadang kita katakan, saya sudah doa bertahun-tahun Allah tidak kabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Ada 3 cara. Pertama, Allah kabulkan doa kita langsung. Kita berdoa, Allah langsung kasih. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dengan cara mencegah darinya keburukan yang setara dengan yang dia minta. Jadi misalnya kita minta, ya Allah, misalnya apa? Kita minta sesuatu yang kita anggap itu baik buat kita, tapi Allah gak kasih. Karena kata Allah, kalau saya kasih kamu ini, nanti kamu
mengalami sesuatu yang gak baik. Contoh, ya Allah saya minta kaya ya Allah. Kata Allah, gak dulu sekarang dikasih kaya. Nanti kalau dikasih kaya sombong dan gak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah saya mau sembuh, kata Allah, gak sembuh dulu sekarang, sembuhnya dikit-dikit ya. Nanti kalau dikasih sembuh total, nanti kamu lupa sama Allah. Sementara kalau kamu lagi sakit, kamu khusyuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah mengabulkan doa. Cara kedua adalah mencegah darinya keburukan. Allah gak langsung kasih apa yang kita minta, tapi mungkin Allah ganti dengan yang lainnya. Atau Allah tunda dulu sebentar. Karena kalau Allah kasih sekarang, akibatnya adalah kita akan mungkin jauh daripada Allah, mungkin akibatnya buruk untuk kita. Jadi Allah gak kasih sekarang. Allah tunda, Allah ganti dengan yang lain. Ketiga, cara Allah kabulkan doa-doa kita adalah ingat bahwa tadi apa? Doa itu adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah pasti mendapatkan pahala dari Allah. Jadi cara Allah mengabulkan doa yang ketiga adalah menyimpannya sebagai pahala di akhirat kelak. Gak ada sia-sia dalam berdoa, gak ada ruginya dalam berdoa. Kalau gak Allah kabulkan sekarang, kalau gak Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk kita, yang kita butuhkan. Ketiga, Allah berikan itu menjadi pahala-pahala di hari akhir nanti. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Berikutnya apa kata Rasulullah SAW? Innahu man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya. Jadi biasakan diri kita dalam setiap apapun, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya, ya Allah berikan ya Allah. Dalam hal sekecil apapun. Termasuk misalnya untuk para guru sebelum mengajar, atau guru sebelum berceramah, atau guru sebelum melakukan sesuatu kepada muridnya, minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku dalam mengajar, pahamkanlah murid-muridku, mudahkan lisanku ya Allah. Kan ada doa dari Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta sama Allah, ya Allah semoga kalau saya bicara ini orang paham ya Allah, orang mengerti ya Allah. Juga murid, jadi gak hanya murid yang doa ya Allah tambahkan ilmu, tapi guru juga begitu. Ada guru ya, ketika mengajar itu doanya selalu, ya Allah berikanlah ya Allah kemudahan dalam lisanku menyampaikan agar mereka itu memahami, dan mudahkanlah ya Allah murid-murid ini mendapatkan pembelajaran dari apa yang aku ajari gitu. Jadi banyak doa untuk orang tua, doa untuk anak, doa untuk sahabat-sahabat, doa untuk orang-orang yang misalnya membenci kita, doa. Misalnya teman-teman sekalian dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mengata-ngatai kita sesuatu. Kalau itu benar, ya Allah ampuni aku dari kesalahan-kesalahanku yang dia ucapkan itu. Kalau itu benar terjadi pada diri kita, kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan diri kita. Tapi kadang-kadang orang bicara ini itu dan itu tidak benar, tidak terjadi pada diri kita, fitnah dan sebagainya. Maka kita doa juga, ya Allah ampuni dia ya Allah yang telah berbicara yang tidak betul terhadap diriku. Jadi orang mukmin ini seluruhnya Masya Allah lisannya adalah doa. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, Uma kan ceramah di satu negara kan, di sebuah tempat yang jauh. Uma bertemu dengan salah seorang pembicara internasional, Masya Allah. Allah takdirkan Uma bertemu dengan beliau dan bertemu dengan ibunya. Ya Allah, setiap detik perkataan ibunya doa terus, Masya Allah. Jadi ketika ketemu sama Uma terus doa, setiap detik doa. Uma bilang, ya Allah, lisan beliau ini selalu penuh dengan doa, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah berkahi umurnya, ya Allah, semoga Allah berkahi keluarganya. Jadi setiap lisan itu doa terus kepada Uma pada saat itu. Dan Uma tahu bahwa ketika kita mendoakan orang lain gak ada ruginya, karena malaikat juga akan mengaminkan hal yang sama terjadi pada diri kita. Baik, setelah kita tahu bahwa doa itu begitu dahsyat, doa itu adalah kekuatannya umat Islam, dan Allah mengabulkan semua doa kita dengan 3 cara tadi, maka kita juga harus memahami doa-doa yang mustajab itu seperti apa. Ceramah ini sebenarnya sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu, tapi kita ulangi kembali supaya kita lebih memahami tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu menjadi mustajab di sisi Allah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam berdoa. Apa saja adab-adab yang harus diperhatikan dalam berdoa? Pertama adalah niat yang benar. Mau doa kita mustajab, mau doa kita dikabulkan oleh Allah, pasang niat yang benar. Pasang niat di mana niat itu berdoa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasang niat yang benar, betul-betul kita minta kepada Allah, minta pertolongan Allah. Betul-betul kita adalah orang yang lemah, orang yang tak berdaya, dan kita
memerlukan Allah di setiap detik kehidupan kita, di setiap hela nafas kita. Maka pasang niat yang benar bahwa doa kita itu adalah untuk sebuah kebaikan. Doa kita itu adalah untuk sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mau tahu supaya doa kita mustajab, yang paling afdal, yang paling baik adalah berdoa dalam keadaan bersuci. Jadi, kalau teman-teman berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, itu afdal, lebih baik. Walaupun, kalau teman-teman tak bersuci, boleh nggak berdoa? Boleh. Tapi afdal yang paling baik, yang paling utama adalah ketika teman-teman dalam keadaan suci. Makanya, Masya Allah ya, ada jenis orang-orang yang selalu memperbaharui wudu. Ketika buang air, wudu lagi. Jadi hobinya itu memperbaharui wudu. Masya Allah, hari-harinya dalam keadaan bersuci. Jadi kalau dia berdoa, afdal, itu kondisi yang paling baik dalam keadaan suci. Ketiga, bagaimana doa kita supaya mustajab? Kita diajari kalau minta sama Allah dengan mengadahkan telapak tangan. Minta sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau minta kepada Allah SWT, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tangan. Atau Rasulullah SAW mencontohkan diangkat sehingga terlihat ketiaknya, diangkat tinggi, gitu. Terlihat ketiaknya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya hingga nampak ketiaknya dan ia memohon satu permohonan kecuali pasti Allah mengabulkan permohonan itu. Cara berdoa seperti ini, silahkan berdoa sampai ke angkat ketiaknya ini, terlihat ketiaknya. Itu menunjukkan kebergantungan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita sangat perlu, ya Allah, sembuhkan ya Allah penyakit ibuku, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kita angkat terlihat ketiak kita itu, teman-teman sekalian, maka itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan permohonan yang sangat-sangat kepada Allah. Jadi silakan teman-teman begini saja, boleh teman-teman menaikkan, ya Allah tolong ya Allah selamatkan aku, ya Allah sembuhkan ya Allah, tolong ya Allah. Itu juga adalah cara berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Keempat, mau doa teman-teman semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekadar berdoa, tapi keempat dengan memulai mengucapkan hamdalah, memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah itu pernah mendengar ada seorang laki-laki berdoa dalam salatnya. Tapi doa saja langsung tanpa mengagungkan Allah, tanpa mengucapkan hamdalah, tanpa bersalawat kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Orang ini sangat terburu-buru dalam berdoa. Maka Rasulullah SAW memanggil orang tersebut dan kemudian bersabda, jika salah seorang kalian sholat, hendaklah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, atau apapun itu. Serah teman-teman, ucapkan hamdalah, puji-puji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk yang kelima bersalawat atas Nabi. Sudah puji-puji Allah, yang kelima salawat atas Nabi. Jadi ada orang doanya langsung aja, maunya langsung saja. Padahal doa itu kalau mustajab, kalau ingin dikabulkan oleh Allah, ada adabnya. Jangan langsung minta begitu saja. Contoh misalnya ada orang minta uang sama kita, dia langsung minta begitu saja tanpa ada puja-puji dulu, tanpa ada basa-basi dulu, tanpa ada muqaddimah. Kan nggak mungkin. Jadi yang kelima yang juga harus diperhatikan bersalawat atas Nabi. Apa kata Nabi? Semua doa terhalang sehingga diucapkan salawat atas Nabi. Ya, jadi banyak bersalawat atas Nabi. Ini hari Jumat juga nih. Banyak berdoa, banyak bersalawat atas Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, teman-teman silakan banyak bersalawat, dan salawat itu membuat doa kita didengarkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul, semua doa terhalang sehingga diucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, supaya doa mustajab bagaimana? Sebelum kita mendoakan orang lain, doa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana teman-teman lihat surah Nuh ayat ke-28. Ada doa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Jadi memulai untuk kita berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya teman-teman doa dalam kesendirian. Doa pada saat tahajud, doa pada saat setelah selesai sholat. Sebelum kita mendoakan anak-anak, keluarga, ayah, ibu, guru, dan lainnya, maka berdoa untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketujuh, bagaimana caranya agar doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang mustajab? Bersungguh-sungguh meminta.
Jangan kita ragu dalam doa kita. Jangan kita mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, ya Allah berikanlah ini. Kalau Engkau mengizinkan, ya Allah begini. Jadi jangan kita mengucapkan doa-doa itu dengan pengecualian seperti itu. Doa saja betul-betul. Doa yang kita bilang begini, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, ya Allah, maka begini begitu. Doa seperti itu terlarang, teman-teman sekalian. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat memaksa kehendak Allah. Jadi mintalah doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan apa yang kita inginkan. Ya Allah, aku sekarang dalam kondisi berhutang, ya Allah. Kalau Engkau berkehendak, maka lunasilah hutang-hutangku. Gak perlu kalimat-kalimat begitu. Langsung minta sama Allah. Ya Allah, aku ini dalam kondisi yang sakit parah, ya Allah. Kalau Engkau berkehendak, maka sembuhkan aku. Jangan bilang kalau Engkau berkehendak. Minta sama Allah, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lainnya. Itu kan yang kita mau minta sama Allah seperti itu. Sungguh-sungguh dalam meminta, jangan ragu-ragu dalam doa kita. Ya, jadi kita minta dengan ketulusan hati, kita minta betul-betul, ya Allah. Apa misalnya? Saat ini, ya Allah, aku dalam keadaan sedih, ya Allah. Misalnya aku difitnah dan sebagainya, ya Allah. Tolong ya Allah bersihkan namaku, ya Allah, karena aku tidak melakukannya, misalnya begitu. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan mengatakan kalau Engkau berkehendak, ya Allah. Nggak perlu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, jadi minta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, mau doa kita dikabulkan oleh Allah, doa yang mustajab, menghadirkan hati dalam berdoa. Kita pusatkan pikiran kita, kita fokus, kita khusyuk, kita tadabur. Apa itu artinya? Kita hayati setiap kalimat yang kita ucapkan dalam doa kita. Kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung penuh kepadanya. Kadang-kadang kita doa, misalnya kayak di majelis ta'lim begitu ya, habis selesai pengajian kita doa. Dan kadang kita matanya kemana-mana, lisannya memang bicara. Rabbi firli walil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya enggak sungguh-sungguh. Lisannya ikut, tapi hatinya tidak dihadirkan. Hatinya tidak doa itu tidak dihayati per kalimatnya. Bagaimana Allah yang mengabulkan? Doamu engkau saja memintanya tidak sungguh-sungguh. Maka ketika kita ini dalam kehidupan kita perlu pertolongan dari Allah kan teman-teman semua. Gak ada orang yang bahagia terus dalam hidupnya. Gak ada orang yang sempurna terus dalam kehidupannya. Kita ini kadang-kadang ada kesedihan, ada kesusahan. Hadirkan hati itu ketika berdoa, ya Allah, sungguh-sungguh aku meminta, ya Allah. Makanya kalau doa itu sambil menangis, itu Masya Allah. Artinya kita rasa kita gak bisa apa-apa, ya Allah, tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, ya Allah. Ya Allah, aku ini dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ibuku dalam keadaan sakit, sembuhkan dia, ya Allah. Sungguh-sungguh menghadirkan hati dengan khusyuk, dengan penghayatan yang luar biasa. Maka Allah senang dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan kita berdoa dengan lisan kita, namun hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Karena doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin doa kalian akan dikabulkan. Kalian yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Kau betul-betul perlu pertolongan itu. Kesembilan, mau doa kita dikabulkan oleh Allah, berdoa dengan kata-kata yang singkat, yang padat, dan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia, doa kita sendiri? Boleh. Namun afdal yang paling baik adalah doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak doa dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu doa dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, itu doa dalam Al-Quran. Dan doa-doa lain yang diajarkan Rasulullah dalam sunnah-sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi. Jadi mau doa kita mustajab, maka berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun hadis. Doa dalam bahasa Indonesia boleh, silakan. Afdal doa yang ada dalam Quran maupun hadis yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ke-10, mau doa kita mustajab, teman-teman semua. Kita perlu pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak minta sama Allah, mau minta sama siapa lagi? Kalau kita nggak menggantungkan harapan kita kepada Allah, mau minta sama siapa lagi? Berharap kepada manusia berujung kecewa. Berharap kepada manusia banyak kecewanya. Minta kepada manusia, kadang-kadang dia bantu, kadang-kadang dia nggak bantu, kadang-kadang dia sayang kita, kadang-kadang dia tinggalkan kita. Tapi Allah nggak pernah tinggalkan kita.
Kita yang meninggalkan Allah. Allah nggak pernah ninggalin kita. Maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafas kita. Yang ke-10 apa? Supaya doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Apa itu tawasul? Kita melakukan perantara-perantara agar doa kita dikabulkan. Perantara-perantara dengan nama dan sifat Allah apa? Asmaul Husna. Jadi sebelum kita membaca doa, maka kita menyebut nama-nama baik Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Banyak menyebutkan nama-nama Allah. Lihat dalam surah Al-A'raf 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi bertawasul, perantara doa kita dikabulkan oleh Allah, menyebut nama-nama baik Allah, dan bertawasul, lakukan perantara dengan amal salih yang kita lakukan. Jadi orang baik itu Masya Allah, ya Rabb, nggak ada ruginya teman-teman semua. Jangan kita berada dalam lingkungan orang-orang yang membuat kita melakukan keburukan atau lingkungan toksik, yang membuat kita nggak dekat kepada Allah. Kita ini, kehidupan kita perlu pertolongan dari Allah. Cara supaya Allah mengabulkan doa salah satunya adalah bertawasul dengan amal salih. Apa itu maksudnya? Kalau kita melakukan amal salih itu menghantarkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Seperti Umar sudah sering cerita, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ada 3 orang terjebak dalam gua. Dan mereka pada saat itu terjadi badai, longsor, dan ada batu besar menutupi pintu gua. Dan mereka nggak bisa geser batu itu. Dan mereka nggak mau mati di dalam gua tersebut. Nanti keluarganya mencari-cari. Makanya mereka bertawasul dengan amal saleh. Orang pertama bilang, ya Allah saya berbakti pada orang tuaku, ya Allah tolong aku geser batu ini, ya Allah. Allah geser batu itu. Ya Allah aku meninggalkan orang yang kucintai, ya Allah aku nggak mau berzina kepadanya karena aku takut kepadamu, ya Allah. Itu amal saleh yang Allah nilai. Maka Allah geser batu itu. Orang ketiga, ya Allah saya berikan gaji pegawaiku, ya Allah nggak ada aku potong-potong, ya Allah aku berikan hak-haknya, ya Allah. Allah nilai itu amal saleh. Allah geser batu itu, Allah selamatkan. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, ya Allah aku menghafalkan Quran, ya Allah. Mudah-mudahan engkau lihat ini lillah, ya Allah. Niatnya karena engkau, wahai Allah. Maka saat ini aku dalam keadaan sulit, ya Allah. Ibuku sakit, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, melalui perantara Quran yang kubaca setiap hari ini, ya Allah. Jadi tawasul amal saleh. Makanya kenapa? Teman-teman kan suka bilang, kalau di pesantren-pesantren, di pondok-pondok Quran, di masjid hafat atau dimanapun, kalau doa aku kayaknya cepat banget ya Allah kabulkan. Karena teman-teman lagi beramal saleh yang banyak. Kadang-kadang bahkan kita lupa minta sama Allah karena sibuknya kita dengan Quran. Orang-orang seperti ini Allah kabulkan. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan Quran sampai dia lupa angkat tangan, baru di pikirannya Allah kabulkan doa itu. Kenapa? Karena ada amal saleh yang dia kerjakan setiap saatnya. Masya Allah, indahnya jadi orang-orang baik ini. Indahnya jadi orang-orang soleh yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-11. Bagaimana agar doa kita ini mustajab? Agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Maka perbanyaklah mengucapkan Ya dzal jalali wal ikram. Memperbanyak ucapan Ya dzal jalali wal ikram. Ulangilah ucapan Ya dzal jalali wal ikram terus-menerus. Selalu ucapkan perbanyak dalam doa-doa itu, karena hal itu merupakan kata-kata pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram. Jadi, ucapkan itu. Perbanyak ucapan itu, puji-pujian yang sangat tinggi. Dengan perbanyak membaca hal itu, ya dzal jalali wal ikram itu, maka itu akan membantu terkabulnya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ke berapa nih? Yang ke-12. Mau doa kita mustajab, doa kita dikabulkan oleh Allah. Mencari waktu, tempat, keadaan yang utama ketika kita berdoa. Nanti akan jelaskan secara rinci, tapi apakah waktu, tempat, dan keadaan itu? Di antara waktu, tempat, keadaan yang mustajab adalah waktu antara adzan dan iqamah. Waktu ketika selesai mengerjakan sholat fardu. Ketika kita berbuka puasa. Ketika di sepertiga malam terakhir, ketika pada hari Jumat, ketika di bulan suci Ramadan, ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pada hari Arafah, itu adalah waktu-waktu keadaan yang teman-teman mustajab ketika berdoa. Nanti makan rinci setelah ini. Ke-13. Bagaimana doa-doa yang mustajab itu bagaimana ya?
Bagaimana doa kita agar dikabulkan oleh Allah? Doa-doa yang mustajab. Perbanyak doa pada saat lapang. Apa itu maksudnya? Kadang-kadang kita ini manusia, kita ini doa ketika kita saat susah saja. Ketika kita pada saat sedih, ketika kita pada saat terpuruk baru doa. Tapi kalau kita lagi sehat, kalau kita lagi bahagia, kalau kita lagi kaya raya, kalau kita lagi posisi di atas, kadang-kadang kita lupa doa sama Allah. Yang Allah inginkan, kita perbanyak doa pada saat, tidak hanya pada saat sempit, tapi juga pada saat lapang. Pada saat engkau bahagia, pada saat engkau sehat, pada saat engkau lagi ada, pada saat engkau lagi hebat. Banyak doa sama Allah. Jangan ingat sama Allah hanya pada saat ketika engkau sedih. Ingat Allah pada saat ketika engkau bahagia. Ingat Allah pada saat ketika engkau sehat. Maka perbanyak doa pada saat engkau juga lapang. Kenapa teman-teman sekalian? Allah menyukai mendengarkan rintihan hamba kepadanya setiap saat. Allah senang para hambanya itu merintih, menangis kepadanya setiap saat. Ketika kita berdoa pada saat lapang, maka Allah kabulkan doa-doa kita pada saat kita sempit. Kita ingat Allah pada saat kita lapang. Dan Allah ingat kita juga. Allah ingat kita pada saat kita sempit juga. Karena kita senantiasa mengingat Allah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang suka Allah mengabulkan doanya pada saat-saat dia sempit atau dalam kesulitan, maka hendaknya dia banyak berdoa pada saat dia lapang. Jangan ingat Allah kalau ada maunya aja. Ingat Allah dalam setiap saat. Begitu. Jadi itu beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, ternyata ada perkara-perkara yang harus kita hindari bagi orang yang selalu berdoa. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ada beberapa perkara yang harus kita hindari yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Apa itu? Pertama, mengkonsumsi makanan atau apapun itu yang haram. Jangan masukkan yang haram-haram ke dalam tubuh kita. Yang haram itu apa sih? Zatnya haram dan cara perolehannya haram. Kita dapat uang dari hasil menjatuhkan orang lain. Kita dapat uang dari hasil memfitnah orang lain. Kita dapat uang dari hasil merusak kehormatan orang lain. Kita dapat uang dari hasil menipu. Kita dapat uang dari hasil korupsi. Kita dapat uang dari hasil mencuri. Kita dapat uang dari hasil perdukunan misalnya. Dan lain-lain. Nah, itu adalah harta-harta haram yang kemudian kita beli menjadi makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah, menjadi daging. Maka perkara yang harus dihindari bagi orang yang berdoa adalah konsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang haram. Karena hal ini menghalangi terkabulnya doa. Ini kan terlihat ya dalam sebuah hadis bagaimana ada seorang laki-laki dalam perjalanan rambutnya acak-acakan lagi dalam kondisi berdebu, dia angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Kata Rasul, engkau bagaimana bisa dikabulkan doamu? Makananmu dari harta yang haram, minumanmu dari harta yang haram, pakaianmu dari harta yang haram. Bagaimana akan diterima doa-doamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita mau kita ini doanya dikabulkan oleh Allah, pastikan cara mendapatkan uang dalam kehidupan kita bukan dengan cara menyakiti orang lain, merusak orang lain, atau menzalimi orang lain, atau melakukan perbuatan atau pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Karena itu akibatnya doa kita nanti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena ada haram-haram masuk ke dalam tubuh kita. Kedua, apa yang harus dihindari kalau kita lagi berdoa? Kalau kita mau terus doa kita dikabulkan, jangan terburu-buru meminta dikabulkan doa kita itu. Jangan selalu mengatakan, ya Allah saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi engkau tidak kabulkan, engkau tidak sembuhkan sakitku ya Allah. Saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi tetap saja begini keadaanku ya Allah. Engkau tidak dengar doaku ya Allah. Jadi nggak boleh kita terburu-buru dalam berdoa. Itu namanya terburu-buru dalam berdoa. Apa kata Rasulullah? Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama tidak terburu-buru. Jangan sekali-kali engkau mengatakan aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan bagiku. Ingat tadi apa kata Allah? Kata Rasulullah, Allah mengabulkan semua doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Jadi Rasul melarang, gak boleh kita bilang aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Allah kabulkan dengan 3 cara. Allah kabulkan langsung. Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga adalah doa-doamu itu pahala yang akan kau panen nanti di hari akhir. Ketiga, perkara yang harus dihindari dalam kau berdoa adalah jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-55, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Ud'u rabbakum tadarru wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoalah kepada Allah dengan berendah diri dan dengan lembut. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada teman-teman sekalian, seorang anak laki-laki itu berdoa, dan ada sahabat Nabi namanya Sa'ad radhiyallahu anhu melihat anak laki-laki itu berdoa. Kata anak laki-laki itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mau surga ya Allah. Aku mau surga yang kenikmatannya seperti ini, kemegahannya begini, dan aku gak mau neraka ya Allah. Aku gak mau tolong hindarkan aku dari rantainya neraka ya Allah, dari belenggunya neraka ya Allah, dan begini dan begitu. Maka apa kata Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, ketika mendengarkan doa yang seperti itu, wahai anak, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, akan ada suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi kita doa, iya betul, kita doa detail betul, tapi nggak perlu melampaui batas seperti itu. Ya, ketika engkau diberi surga, niscaya engkau akan diberikan semuanya apa yang ada dalam surga. Ya Allah, aku mau surga, ya Allah, aku mau buah pir, aku mau buah apel, aku mau begitu begini misalnya. Ya, jadi kata beliau, jika engkau diberikan surga, niscaya engkau akan diberikan semua yang ada dalam surga. Jika engkau dihindarkan dari api neraka, engkau pun akan dihindarkan dari seluruh keburukannya. Jadi nggak usah berdoa, ya Allah, terhindar dari belenggu neraka, rantainya neraka dan sebagainya. Juga yang keempat, kita hindarkan diri kita dari perkara-perkara yang mustahil. Misalnya, ya Allah, saya mau lihat malaikat, ya Allah, saya mau lihat ini, saya mau lihat itu, yang goib-goib misalnya gitu ya. Ya Allah, saya mau diberikan kekuatan untuk memindahkan gunung-gunung, ya Allah. Jadi nggak perlu doa-doa perkara-perkara yang mustahil. Ya begitu ya teman-teman sekalian, jadi itu perkara-perkara yang harus dihindari. Sekarang akan bicara detail mengenai waktu-waktu terkabulnya doa. Waktu-waktu mustajabnya doa. Kapankah itu? Setelah tadi sempat singgung sedikit, sekarang kita lebih fokus dan mendalam mengenai waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau doa kita dikabulkan, perhatikan tempat, waktu, keadaan. Kapan waktu terkabulnya doa? Pertama, waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh, artinya di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan apa? Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa, Allah kabulkan. Siapa saja yang minta, Allah beri. Siapa saja yang minta ampun, Allah akan ampuni. Jadi mau dikabulkan doa, bangun di sepertiga malam terakhir. Pada waktu sahur, menjelang subuh. Karena Allah turun ke langit dunia. Apa kata Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas tadi? Doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Ya. Kedua, kapan waktu mustajab doa? Di hari Jumat, di hari ini. Kenapa Katupat ini? Katupat itu singkatannya apa sih? Kajian virtual penuh manfaat ya. Kenapa diadakan di hari Jumat? Dan kalau Uma boleh cerita, Uma tuh mengkhususkan hari Jumat itu untuk ceramah dan ngajar dari hari Jumat, dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena hari Jumat itu waktunya mustajabnya doa. Waktu di hari Jumat itu mustajabnya doa. Kapan saja. Bisa pada saat duduk imam di antara dua khutbah, bisa juga pada saat ba'da asar, sampai tenggelam matahari. Itu waktu mustajabnya doa. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba yang ia berdiri melaksanakan sholat lantas dia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Artinya adalah hari Jumat, waktunya kapan? Bisa jadi pada saat imam di antara dua khutbah, pada saat duduk imam di antara dua khutbah, atau bisa juga pada saat ba'da asar, sampai tenggelam matahari. Ya. Berikutnya yang ketiga, nah waktu yang tepat atau waktu yang sangat mustajab adalah tentu saja di bulan Ramadan. Tak terasa nih sebentar lagi nih, ya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab itu saatnya menanam. Bulan Sya'ban saatnya menyiram. Bulan Ramadan saatnya menuai. Jadi jangan baru bulan Ramadan baru baca Qur'annya. Baru bulan Ramadan baru qiyamul lailnya. Itu dilatih dari sekarang, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban.
dilatih supaya kita bisa totalitas ketika bulan suci Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah 186, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku sangat dekat. Mau cari pertolongan siapa sih? Meminta tolong sama siapa? Allah itu paling dekat. Dan aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah dia beriman kepadaku agar selalu dapat kebenaran. Al-Baqarah 186. Tadi poin kita yang ketiga, waktu mustajabnya doa di bulan suci Ramadan. Dan surah Al-Baqarah 186 itu letaknya di sela-sela penyebutan hukum puasa. Kalau teman-teman lihat ayat-ayat sebelumnya, atau ayat-ayat berikutnya, itu teman-teman lihat itu masih berkaitan dengan puasa-puasa. Ya. Jadi ketika Al-Baqarah 186, Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa ayat ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa kan. Artinya dianjurkan untuk memperbanyak doa di bulan itu. Memperbanyak doa di bulan itu. Di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Semoga Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan ya teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadits disebutkan sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti akan dikabulkan. Ya, juga doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu juga dikabulkan. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai dia buka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang dizalimi. Doanya yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat tadi Umar sudah katakan pada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? 9 Dzulhijjah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tapi ada pertanyaan, apakah kalau di hari Arafah itu hanya khusus orang yang melakukan ibadah haji saja? Doa ini khusus ketika dia lagi wukuf di Arafah, pada saat dia lagi ibadah haji, terus akhirnya dia dikabulkan doanya. Kalau orang di Indonesia gimana? Tentu saja doa ini, hadis ini berlaku teman-teman sekalian untuk semuanya. Mustajabnya doa pada hari Arafah berlaku umum bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Ya, hari Arafah itu kapan sih? 9 Dzulhijjah. Itu waktu kita ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tadi sudah disebutkan. Waktu mustajabnya doa adalah doa antara adzan dan iqamah. Kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad apa? Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah. Maka perbanyaklah doa kala itu. Ya, makanya dengar adzan kita balas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi balas setiap ucapan adzan itu kita balas dan kita berdoa setelah selesai adzan, berdoa yang banyak dan sebelum iqamah. Maka itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah setiap selesai salat 5 waktu. Ya teman-teman, silakan teman-teman berdoa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, jika engkau setelah selesai dari salat, maka berdoalah. Ya, jadi banyak doa ketika selesai salat. Ada seseorang teman-teman sekalian datang kepada Nabi dan mereka bertanya, ya Nabi, salat yang paling afdal, yang paling utama itu apa? Kata Nabi, salat di tengah malam. Kemudian ditanya lagi, doa apa yang paling didengar? Doa di akhir salat wajib. Ya, di akhir salat wajib itu maksudnya apa? Ada beda pendapat, ada yang mengatakan di akhir sebelum salam, ada juga yang mengatakan setelah salat. Jadi doa aja dua-duanya. Di akhir salat sebelum salam, dan ada juga yang mengartikan setelah selesai salat. Ya, jadi teman-teman bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Allah, terserah apapun, tapi paling baik tentu saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca Nabi setelah di akhir salat. Apa doanya Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sikap pengecut. Ya. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dari jeleknya keadaan masa tua. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berdoa dari godaan dunia, dari fitnah dunia. Ya. Wa a'udzubika adzabil qabr, dan aku berdoa kepadamu dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari, 4 doa itu diminta oleh Allah oleh Rasulullah di akhir salatnya.
Coba kita lihat teman-teman sekalian, dalam hadis surat An-Nisa ini disebutkan juga, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa perkara yang kita minta kepada Allah dari doa tadi yang diajarkan oleh Nabi? Fitnah hidup dan mati, dari kejelekan, kita minta kepada Allah siksa dari terhindar dari siksa jahanam, kita minta kepada Allah terhindar dari siksa kubur, kita minta kepada Allah fitnah hidup, terhindar dari fitnah hidup dan fitnah sesudah mati, dan kejelekan al-masih dajjal, ya. Begitulah teman-teman semua. Berikutnya juga yang sangat penting, doa orang tua kepada anaknya itu sangat penting sekali, dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Uma sudah pernah cerita ini ya, bahwa ada seorang ibu, ini diceritakan dalam hadis surat muttafaqun alaih, teman-teman sekalian. Ada seorang ibu yang pada saat itu memanggil-manggil anaknya dalam keadaan beribadah, namanya Juraij. Lalu anak itu berpikir, aku melanjutkan ibadah atau mendengar panggilan ibu ya. Namun anak itu memilih untuk ibadah terus, padahal itu ibadah sunnah. Lalu ibunya marah, dan ibunya mengatakan kepada Juraij dalam keadaan marah. Kata ibunya, aku meminta kepada Allah karena engkau tidak memenuhi panggilanku, katanya ya, bahwa nanti engkau ada masanya akan wajahmu dipertontonkan di hadapan para pelacur. Jadi ibunya doanya tuh doa yang sangat buruk, karena ibunya kesel, ibunya marah. Ternyata singkat cerita Juraij ini difitnah oleh seorang perempuan yang punya bayi. Wah, dia itu yang telah menghamili saya. Hukum raja, hukum. Diarak Juraij itu, diarak untuk dihukum. Tiba-tiba bayi Juraij, bayi dari wanita itu bisa bicara, bukan. Juraij itu bukan ayahku. Ayahku adalah sang penggembala hewan. Makanya dikatakan bahwa bayi-bayi itu yang bisa bicara selain bayi Isa alaihissalam adalah bayi di zamannya Juraij ini. Juraij kemudian akhirnya kata raja, maafkan kami salah, kata raja. Kami telah mendengarkan fitnah sehingga melakukan sesuatu yang tidak adil kepada dirimu. Kami akan bangun lagi tempat peribadahanmu yang telah kami hancurkan karena terjadi fitnah atas dirimu. Namun Juraij tersenyum. Kata raja, kenapa kau tersenyum? Kata Juraij, aku teringat dengan perkataan ibuku. Dan di sini aku bisa mendapatkan bahwa doa ibu adalah mustajab. Karena ibuku yang mendoakan hal ini terjadi kepada diriku. Jadi aku tahu bahwa setiap doa ibu adalah mustajab. Aku tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Jadi doa yang mustajab itu adalah juga doa orang tua kepada anaknya. Begitu ya teman-teman semua, banyak sekali termasuk ketika doa dalam keadaan sahabat kita tidak mengetahui, itu juga mustajab. Jadi ketika kita ingin mendoakan sahabat-sahabat kita, maka doa yang mustajab adalah ketika teman-teman dalam keadaan mendoakan saudara kita sedang dia tidak mengetahuinya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Sesungguhnya doa seorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab. Jadi perbanyak doa untuk saudara-saudara kita. Dan juga doa yang dikabulkan adalah doa pada saat kita safar, dalam perjalanan. Kenapa doa pada saat safar itu dikabulkan oleh Allah? Karena pada saat safar teman-teman sekalian, kita ini dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit kan? Safar itu kan susah, sulit. Dalam keadaan kesusahan inilah maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus berdoa. Nah, disitulah waktu yang mustajab dalam berdoa. Makanya kan kata Rasulullah, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah: doa orang yang terzalimi, doa orang yang musafir, doa orang tua pada anaknya. Hadis surat Ahmad. Jadi Uma minta kepada teman-teman semua dan diri Uma sendiri untuk kita senantiasa mengucapkan doa di lisan kita. Kalau tadi waktu-waktu yang mustajab, keadaan yang mustajab, Uma juga ingin sampaikan sedikit tambahan penutup pada hari ini. Tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan kalau kita berdoa. Di mana itu? Di tanah haram. Di mana itu lebih tepatnya? Di multazam yang pertama. Apa itu multazam? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada tempat ya, namanya multazam. Ya, multazam itu adalah tempat di mana doa kita dikabulkan. Kedua, masih di Mekah ini, di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ditandai ini kan Ka'bah. Kemudian di samping Ka'bah itu ada dibuat tembok setengah gitu ya, setengah lingkaran. Hijr Ismail, masuk ke situ, itu bagian dari dalam Ka'bah, itu juga adalah doanya kalau kita di sana dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau kita berada di bawah pancuran Ka'bah. Jadi di dalam Hijr Ismail ada pancuran Ka'bah tuh, doa di situ itu mustajab. Ketiga, doa yang tempat yang mustajab juga Rukun Yamani. Ini masih berada dalam Ka'bah ini teman-teman sekalian ya. Rukun Yamani itu di Ka'bah itu ada yang namanya Rukun Yamani. Itu juga mustajab. Keempat dalam Ka'bah
dalam Ka'bah kita nggak bisa masuk Ka'bah ya, tapi Hijr Ismail bagian dari dalam Ka'bah. Yang kelima, kalau teman-teman sa'i, kisah Safa Marwah, kisahnya Siti Hajar yang lari-lari ke Safa Marwah, Marwah Safa untuk mengambil air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ketika teman-teman sa'i, itu juga mustajab doa, Masya Allah. Nggak ada doa wajib. Kadang-kadang kita yang umrah tuh kita pikir doanya wajib begini. Enggak, teman-teman boleh doa apapun ketika teman-teman tawaf. Teman-teman boleh doa apapun. Boleh doa apapun. Ya. Ada cerita lucu sedikit saja. Jadi ada orang-orang yang ini diceritakan oleh guru Umay ya. Ketika lagi tawaf, kemudian pembimbing doanya mengucapkan satu kalimat yang semua jemaah mengikuti itu. Yang akhirnya orang-orang Arab tertawa melihat itu. Ternyata yang dibaca itu adalah bukan doa, melainkan bahasa Arab biasa lah gitu ya. Bahasa Arab biasa. Jadi maksud Umay adalah kalau kita tawaf ataupun sa'i kita boleh kok berdoa, tapi pasti itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bukan kalimat-kalimat kata-kata yang biasa gitu. Yang keenam, di belakang makam Ibrahim. Mau berharap teman-teman semua bisa pergi umrah dan haji sehingga bisa mendapatkan tempat-tempat mustajab. Belakang makam Ibrahim masih berada dalam Ka'bah. Ketujuh, di Musdalifah dan Mina. Kalau teman-teman haji, teman-teman akan ke Musdalifah dan Mina. Di situ juga mustajab. Dan terakhir di Raudhah. Raudhah itu di Masjid Nabawi ya, di Madinah, ditandai dengan karpetnya warna biru. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ke Raudhah, letaknya di antara makamnya Rasul dan mimbarnya Rasul. Ya Allah, mau berharapnya semoga kita semua bisa mengunjungi makam Rasul ya, bisa berziarah kepada Rasulullah SAW. Teman-teman bisa pergi umrah, teman-teman bisa pergi haji. Ya Allah, teman-teman bisa mendapatkan tempat-tempat mustajabnya doa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi hari ini semoga kita saling mendoakan satu sama lain. Kehidupan kita, lisan kita penuh dengan doa-doa insyaAllah. Gitu teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah selesai pertemuan kita. Hari Jumat depan kita akan bertemu lagi untuk membahas dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga teman-teman sekalian. Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan pikiran kita. Allah luruskan jalan kita, Allah luruskan lisan kita, Allah luruskan hati kita. Allah kelilingi kita dengan orang-orang yang baik insyaallah, dan Allah lindungi kita insyaallah. Terima kasih teman-teman semua. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.